Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi bab 8 tentang fiksasi. Anggota kelompok kami terdiri dari Anton Dimarta, Jovi Ostana, Evi Nurhajijah, Kezia Julia, dan Kevin Valeri. Langsung saja yuk kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Definisi fiksasi. Dalam ilmu akuntansi, fiksasi berhubungan dengan data yang merupakan lawan dari objek. Sementara dalam psikologi, fiksasi fungsional berfokus pada objek yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas sederhana. Makna fiksasi baik dalam akuntansi maupun dalam ilmu psikologi pada dasarnya sama, yaitu berhubungan dengan penyelesaian tugas. Dalam ilmu psikologi, fiksasi berkaitan dengan satu fungsi suatu objek dari kemungkinan banyak fungsi yang lain. Sementara dalam ilmu akuntansi, fiksasi lebih ditekankan pada makna data. Interpretasi fiksasi dalam psikologi menggambarkan penggunaan satu data dalam satu fungsi seperti laba yang berfungsi dalam pengambilan keputusan capital budgeting. Jenis-jenis fiksasi. Fiksasi ada dua jenis, yaitu fiksasi fungsional atau functional fixation dan data fiksasi dalam akuntansi. Pertama, fiksasi fungsional dalam ilmu psikologi berfokus pada objek yang digunakan untuk menyesuaikan tugas-tugas sederhana. Fiksasi fungsional ini dapat terjadi dari pengaruh pengalaman masa lalu terhadap perilaku individual dalam proses penyelesaian masalah. Kedua, data fiksasi dalam akuntansi. Dalam sudut pandang akuntansi, fiksasi berkaitan dengan data sebagai lawan dari objek. Oleh karena itu, ketika individu individual terfiksasi oleh pengalaman masa lalu, maka mereka tidak dapat mengubah kebiasaan dalam mengambil keputusan pada saat merespon adanya perubahan proses informasi akuntansi yang mereka terima. Berikut ini dilampirkan tabel 8.1 untuk contoh ilustrasi fiksasi fungsional. Dan juga lampiran tabel 8.2 untuk contoh ilustrasi fiksasi data yang ada di halaman 133. Slide selanjutnya ada metode mendeteksi bias fiksasi. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali pembuat keputusan tanpa disengaja melakukan tindakan yang tidak rasional, seperti halnya dalam fenomena fiksasi. Fenomena fiksasi dapat terjadi dalam situasi dan kondisi pembuat keputusan belum terbiasa menyesuaikan adanya perubahan, atau mungkin pembuat keputusan tidak mampu menyesuaikan proses pembuatan keputusan ketika terjadi perubahan dalam proses akuntansi. Berikut ada metode untuk mendeteksi terjadinya fiksasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada memberikan suatu penugasan eksperimen kepada subjek atau pembuat keputusan untuk menyelesaikan tugas yang mensyaratkan pengguna sebuah objek untuk sebuah fungsi khusus, yang hasilnya menyatakan bahwa penggunaan sebelumnya menghalangi kemampuan subjek untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi alternatif. Metode yang kedua ada memberikan alternatif atau pilihan kepada subjek. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa subjek yang ditunjukkan cara penggunaan sebelumnya kemungkinan akan menggunakan alat yang berkaitan dengan cara tersebut untuk menyelesaikan tugas. Metode mengurangi bias fiksasi. Di samping metode untuk mendeteksi apakah individual terfiksasi dalam pembuatan keputusan, berikut juga dijelaskan beberapa metode untuk mengurangi terjadinya fiksasi. Metode untuk mengurangi bias fiksasi antara lain diuraikan sebagai berikut. Pertama, menstimulasi pembelajaran atau learning. Livingstone menyatakan bahwa laporan akuntansi multi-informasional akan menstimulasi pembelajaran dan akan mengurangi fiksasi fungsional. Yang kedua ada intelijensia. Intelijensia merupakan metode mengeliminasi bias fiksasi dengan mempertimbangkan kecerdasan. Kecerdasan dapat mempengaruhi kemampuan pembuat keputusan dalam memperhitungkan secara akurat pilihan optimal dari informasi yang tersedia dalam suatu fenomena tertentu.
Keuntungan atau gain dan kerugian atau loss dievaluasi secara terpisah relatif terhadap neutral reference point. Reference point merupakan status quo yang seseorang telah terbiasa dan pada umumnya dipengaruhi oleh norma budaya, ekspektasi, dan level personal. Teori ini memprediksi bahwa individual cenderung menghindari resiko atau risk averse ketika mengevaluasi pilihan yang berada di atas reference point atau domain gain, dan cenderung bersikap mengambil resiko atau risk seeking. Teori pembingkaian atau framing teori merupakan suatu fenomena penjelasan bahwa pengambilan keputusan akan memberikan respon dengan cara yang berbeda pada masalah yang sama jika disajikan dalam format yang berbeda. Kaitan dari efek framing dan fiksasi adalah cara penyajian informasi akuntansi, cara pengumpulan data, cara pemrosesan informasi, serta proses judgement dalam pembuatan dipandang sebagai hasil dari pilihan tertentu atau framing option yang dilakukan oleh pembuatan keputusan dikendalikan sebagian oleh formulasi tugas dan norma, kebiasaan serta karakteristik individu, lalu mempengaruhi keputusan framing dan memicu bias fungsional atau data fiksasi. Teori atribusi atau attribution theory. Atribusi dalam fenomena fiksasi merupakan suatu simpulan yang berkaitan dengan penyebab individual berperilaku tertentu. Atribusi dapat dibedakan berdasar sumber potensial, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Perilaku yang disebabkan karena orang atau individu disebut sumber internal. Sumber internal dapat dibedakan menjadi 3, yaitu dispositional, intentional, dan unintentional. Dispositional adalah perilaku yang merefleksikan personality, intentional merupakan perilaku yang akan dipilih, dan unintentional adalah perilaku yang tidak dipilih atau aksidental. Sedangkan sumber eksternal adalah perilaku yang disebabkan oleh situasi atau pengaruh eksternal adalah penyebab utama suatu outcome. Gilbert dan Malcolm menjelaskan bahwa atribusi meliputi 4 tahap, yaitu situation perception, behavioral expression, behavioral perception, dan attribution. Teori interferensi atau interference teori. Teori interferensi muncul dari 2 kemungkinan luaran atau outcome transfer of training. Transfer of training menjelaskan fenomena fiksasi bahwa ketika individual mempelajari 2 tugas, yaitu tugas A dan tugas B, kemudian diminta untuk melaksanakan tugas A, maka pengaruh transfer of training terhadap individual tersebut adalah transfer dapat mempermudah pembelajaran tugas yang kedua, yaitu tugas B. Pengaruh transfer kemungkinan dapat juga mempunyai efek hambatan atau inhibitory effect, yang dapat mengganggu pembelajaran tugas kedua, dan penugasan ke tugas kedua dapat membantu atau menghalangi kinerja berikutnya dari tugas yang pertama. Relevansi penelitian bias fiksasi dalam BRIA. Penelitian di bidang manajerial maupun keuangan seringkali menguji terjadinya efek fiksasi, seperti Lippe dan Salterio, Loft and Shields, Dilla dan Steinberg, dan lain-lain. Efek fiksasi berkaitan erat dengan perilaku individual atau pembuat keputusan ketika membuat keputusan yang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Dalam pembuat keputusan, individual perlu mempertimbangkan beragam informasi dan perlu menyesuaikan kondisi-kondisi terkini, termasuk juga adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Beberapa riset empiris mengenai fiksasi mendukung adanya paradigma berdasarkan masa lalu untuk menyelesaikan persoalan saat ini, sementara data masa lalu tersebut kemungkinan sudah tidak relevan lagi untuk persoalan dan kondisi sekarang. Terjadi bias fiksasi juga tidak terlepas dari adanya keterkaitan perilaku individual yang mana terhadap informasi dan fungsi akuntansi yang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Berikut dijelaskan contoh-contoh riset yang menunjukkan relevansi bias fiksasi dalam fenomena praktik akuntansi. A. Aston menguji adanya bias fiksasi dihubungkan dengan kemampuan membuat keputusan dalam menyesuaikan adanya perubahan metode akuntansi dari full costing ke variable costing atau sebaliknya. B. Lippe and Salterio mengkaitkan fenomena fiksasi dengan implementasi balance scorecard.
Pembuat keputusan yang tidak memiliki pengalaman cenderung terfiksasi dengan pengalaman masa lalu, dengan menggunakan pengukuran yang hanya bersifat umum atau common measure. C. Love dan Shields menjelaskan terjadinya bias fiksasi dalam menggunakan informasi pengeluaran tak berwujud atau intangible expenditure untuk memprediksi laba masa depan. Akuntansi untuk pengeluaran tak berwujud sangat relevan dan bernilai untuk menguji persistensi fiksasi karena memiliki implikasi praktis baik untuk akuntansi manajerial maupun akuntansi keuangan. Di samping itu, pembuat keputusan atau individu dengan pelatihan dan pengalaman bisnis sangat beralasan jika pembuat keputusan tersebut diharapkan dapat melihat lebih komprehensif dalam memprediksi laba masa depan melalui pembiayaan intangibles. D. Dilla dan Steinbart mengkaitkan fiksasi dengan fenomena mendesain balance scorecard. Fiksasi dijelaskan dengan membandingkan pembuat keputusan yang telah mengikuti pelatihan dan mempunyai pengalaman dengan membuat keputusan yang tidak berpengalaman dalam mendesain balance scorecard. Pembuat keputusan yang tidak berpengalaman cenderung terfiksasi dengan hanya menggunakan ukuran umum ketika mengevaluasi kinerja dan mendistribusi bonus. Sementara pembuat keputusan yang mengikuti pelatihan akan mengevaluasi kinerja dan mendistribusi bonus dengan menggunakan ukuran umum dan unik. Contoh-contoh riset fiksasi. A. Ashton, tahun 1976. Studi Ashton menguji fungsional fiksasi dalam konteks akuntansi, yaitu menguji kemampuan pembuat keputusan individual untuk menyesuaikan proses keputusannya dalam merespon perubahan proses akuntansi. Secara rinci, tujuan studi ini adalah menguji 1. Apakah perubahan akuntansi dapat meningkatkan atau menurunkan pentingnya suatu data? Dan 2. Apakah jumlah informasi yang berfokus pada perubahan akuntansi dapat mempengaruhi besaran perubahan kognitif pembuat keputusan? Dengan menggunakan pendekatan eksperimen dijelaskan bahwa subjek dikelompokkan dalam dua kondisi, yaitu increase dan decrease. Subjek dalam kondisi increase atau perubahan akuntansi dari full cost ke variable cost menunjukkan peningkatan pentingnya data biaya unit, dan subjek dalam kondisi decrease atau perubahan akuntansi dari variable cost ke full cost menunjukkan hasil penurunan pentingnya biaya unit. Dari hasil eksperimen dinyatakan bahwa individual atau pembuat keputusan yang tidak memahami akuntansi dengan baik secara khusus rentan terhadap bias fiksasi atau fixation. B. Lippe dan Salterio pada tahun 2000. Penelitian ini menguji judgement dan membuat keputusan manajer dalam implementasi Balanced Scorecard atau BSC, yang ditekankan pada pengukuran kinerja Common Measure dan Unique Measure. Ukuran biasa atau Common Measure merupakan ukuran umum yang digunakan semua unit bisnis seperti ROA atau Net Income, sementara ukuran unik atau Unique Measure untuk mengukur spesifikasi kinerja bisnis unit. Menurut Slovic dan McPhillamy pada tahun 1974, pembuat keputusan lebih memberikan bobot pada common measure dibandingkan dengan unique measure. Oleh karena itu, ketika mereka dihadapkan pada evaluasi kinerja dengan multiple subordinate unit, mungkin akan unreuse atau bahkan mengabaikan penggunaan unique measure. Kesulitan judgmental dalam penggunaan unique measure akan semakin bertambah ketika manajer atau pembuat keputusan tidak memiliki keahlian mengenai BSC, atau mereka tidak secara aktif berpartisipasi dalam pengembangan scorecard unit. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana keterbatasan kognitif manajer dapat memberikan efek negatif terhadap organisasi dalam mendapatkan keuntungan penuh dalam informasi balance scorecard. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa common measure yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajer unit bisnis mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan pengukuran unik. Hal ini berarti bahwa pelatihan dan pengalaman dalam menyusun BSC sangat mempengaruhi keberhasilan dan implementasi BSC dalam mengevaluasi kinerja common measure dan unique measure. C. Love dan Shields pada tahun 2001. Studi ini menguji apakah mengkapitalisasi versus membiayakan pengeluaran intangible mengakibatkan terjadinya bias fiksasi, bahkan ketika individual mempunyai kesempatan untuk mempelajarinya. Tujuan studi ini adalah untuk menjelaskan apakah kesempatan belajar mampu mengeliminasi terjadinya bias fiksasi. Fokus pengujian berkaitan dengan pengaruh penggunaan klasifikasi informasi pengeluaran tak berwujud atau intangible expenditure.
dibiayakan atau dikapitalisasikan atau expense atau investment terhadap keakuratan, konsistensi, konsensus, dan self-insight individual dalam memprediksi laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika individual menggunakan informasi pengeluaran intangible seperti biaya pelatihan, biaya peningkatan proses untuk memprediksi laba masa depan, maka perlakuan akuntansi yang membebankan pengeluaran intangible sebagai beban pada periode berjalan secara signifikan mengurangi keakuratan, konsistensi, konsensus, dan self-insight dari prediksi yang dibuat oleh individual dibandingkan dengan jika pengeluaran tangible dikapitalisasikan dalam memprediksi laba. Dalam penelitian ini, kesempatan pembelajaran tidak dapat memitigasi terjadinya bias fiksasi atas data akuntansi karena akuntansi mempengaruhi proses pembelajaran itu sendiri. D. Dilla dan Steinbart pada tahun 2005. Penelitian ini merupakan perluasan studi Lippe dan Stalterio 2000, yaitu menguji apakah pembuatan keputusan yang telah mengikuti pelatihan dan mempunyai pengalaman dalam mendesain balance scorecard akan menggunakan ukuran umum dan unik ketika mengevaluasi kinerja dan mendistribusi bonus. Penelitian ini memberikan kontribusi pada 1. Penggunaan subjek eksperimen yang diberikan pelatihan atau kuliah dan membaca, dan diberikan penugasan mengembangkan BSC untuk 2 organisasi yang berbeda sehingga memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang BSC, dan penelitian ini menguji penggunaan BSC dengan menambah variabel judgement alokasi bonus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambil keputusan yang berpengalaman dalam pengembangan balance scorecard dan mengetahui strukturnya mampu menggunakan baik common atau unique measure ketika mengevaluasi kinerja dan mengalokasikan bonus. Studi kasus. Dalam studi kasus kali ini membahas terkait penentu adaptasi kognitif terhadap perbedaan metode akuntansi yang dibuat oleh David Dirman dari Universitas Arkansas di Fort Smith dan Michael Sells dari Universitas Negeri Michigan. Penelitian ini memaparkan hasil uji eksperimental hipotesis bahwa adaptasi kognitif terhadap perubahan metode akuntansi merupakan fungsi interaktif ordinal dari 3 karakteristik orang, yaitu pengetahuan akuntansi yang relevan, kemampuan pemecahan masalah secara umum, dan motivasi intrinsik untuk terlibat tepat dalam keputusan. Di sini, pesertanya adalah 113 mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah akuntansi biaya tingkat junior. Dalam tugas keputusan penetapan harga produk, peserta diminta untuk berperan sebagai manajer produk yang bertanggung jawab atas lini produk yang luas dari komponen industri yang dibuat satu pabrik dalam perusahaan manufaktur multinasional yang sangat dihormati oleh pelanggan dan pesaingnya, dan digambarkan memiliki beberapa lini produk yang luas dan beragam dijual terutama kepada perusahaan industri dan komersial lain. Untuk menetapkan harga jual, peserta diberi informasi biaya produk satuan, indeks pasar, dan volume produksi untuk setiap produk, yang diidentifikasi dengan kode identifikasi yang tidak berarti seperti LDTT-470. Indeks pasar dijelaskan dalam kaitannya dengan sifat permintaan dan persaingan dengan cara yang mengindikasikan bahwa harga produk diharapkan berkorelasi positif dengan indeks pasar. Berdasarkan tugas keputusan penetapan harga produk, di mana peserta diberikan biaya produk yang dilaporkan oleh 2 metode penetapan biaya produk yang umum digunakan, yaitu penetapan biaya berdasarkan aktivitas atau ABC dan biaya berbasis volume. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan tidak mengalami perubahan perilaku kognitif saat terjadi perubahan metode penetapan biaya. Selanjutnya, peserta yang beradaptasi dengan perubahan metode akuntansi dan dengan demikian menghindari fiksasi akuntansi melakukannya dengan mengurangi biaya yang dilaporkan oleh biaya berbasis volume tetapi tidak oleh ABC. Studi ini merupakan pergeseran dalam strategi penelitian dari menyelidiki perilaku negatif fiksasi akuntansi ke perilaku positif adaptasi kognitif. Hasilnya menunjukkan bahwa adaptasi kognitif adalah fungsi kompleks dari individu dan fiksasi akuntansi bukanlah hasil yang melekat dari metode akuntansi. Pergeseran strategi akan mendorong peneliti akuntansi untuk mengarahkan perhatiannya untuk mengidentifikasi bagaimana variabel orang, tugas, dan informasi mempengaruhi adaptasi kognitif terhadap perubahan dalam metode akuntansi, dan untuk melakukan analisis tugas untuk menyusun tugas sehingga tes hipotesis dapat memberikan bukti sejauh mana adaptasi kognitif dan fiksasi akuntansi. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas peserta tidak secara signifikan menyesuaikan proses kognitif mereka dalam menanggapi perubahan metode akuntansi.
Sebagian besar peserta yang melakukan adaptasi kognitif memiliki 3 karakteristik, yaitu tingkat pengetahuan yang tinggi tentang sifat perbedaan antara biaya yang dilaporkan oleh 2 metode penetapan biaya, tingkat kemampuan pemecahan masalah umum yang tinggi, dan motivasi intrinsik tingkat tinggi untuk terlibat secara tepat dalam tugas pengambilan keputusan. Sebaliknya, peserta yang menunjukkan perilaku kognitif yang konsisten dengan fiksasi akuntansi umumnya tidak memiliki satu atau lebih dari karakteristik ini. Hasil tes memberikan dukungan untuk hipotesis ini bahwa hampir semua peserta yang diklasifikasikan memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi. Kemampuan pemecahan masalah secara umum dan motivasi intrinsik menyesuaikan proses kognitif mereka dengan perubahan metode akuntansi. Peserta yang memiliki tingkat rendah dalam satu atau lebih dari karakteristik, orang ini biasanya menunjukkan perilaku konsisten fiksasi akuntansi. Juga seperti yang diperkirakan, para peserta yang dengan tepat mengubah proses kognitif mereka melakukannya dengan mengurangi biaya produk yang diukur dengan biaya berbasis volume, dengan memperhatikan informasi volume yang berbeda dengan kurangnya penggunaan informasi volume ketika biaya produk diukur dengan ABC. Variabel tugas penting lainnya yang dapat berinteraksi dengan variabel orang untuk mempengaruhi fiksasi akuntansi adalah insentif keuangan dan kompleksitas tugas. Analis keuangan yang canggih telah terbukti menunjukkan perilaku yang konsisten dengan fiksasi akuntansi meskipun mereka mungkin memiliki tingkat insentif keuangan yang tinggi untuk mendorong mereka beradaptasi dengan perbedaan dalam metode akuntansi. Selain itu, ada sedikit, jika ada, efek insentif keuangan pada kinerja dalam tugas-tugas yang kompleks secara kognitif dan ambang batas yang relevan untuk pengetahuan, kemampuan, dan atau motivasi menurun sebagai kompleksitas tugas kognitif menurun. Penelitian sebelumnya tentang fiksasi akuntansi biasanya belum banyak memberikan eksenti informasi kepada peserta tentang tugas penetapan harga atau umpan balik tentang keputusan mereka. Beberapa penelitian terbaru, bagaimanapun, telah memberikan informasi tersebut dan menemukan bahwa itu mempengaruhi keputusan harga produk. Gupta dan King tahun 1997 tersedia ex-ante informasi tentang tugas penetapan harga mereka di luar yang disediakan oleh laporan akuntansi, khususnya informasi tentang konsumsi sumber daya fisik produk. Dan Arwan Kalaman dan Beck tahun 2002 memberikan expose umpan balik tentang keputusan harga. Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki lebih lanjut 26 efek aditif dan interaktif dari mantan semut informasi, tugas, dan ex-post umpan balik tentang keputusan harga pada fiksasi akuntansi, serta bagaimana efek ini dipengaruhi oleh pengetahuan individu tentang tugas penetapan harga dan metode akuntansi. Studi ini merupakan pergeseran dalam strategi penelitian dari menyelidiki perilaku negatif fiksasi akuntansi ke perilaku positif adaptasi kognitif. Hasil kami menunjukkan bahwa adaptasi kognitif adalah fungsi kompleks dari variabel orang dan fiksasi akuntansi bukanlah hasil yang melekat dari metode akuntansi. Pergeseran strategi akan mendorong peneliti akuntansi untuk mengarahkan perhatiannya untuk mengidentifikasi bagaimana variabel orang, tugas, dan informasi mempengaruhi adaptasi kognitif terhadap perubahan dalam metode akuntansi, dan untuk melakukan analisis tugas untuk menyusun tugas sehingga tes hipotesis dapat memberikan bukti sejauh mana adaptasi kognitif dan fiksasi akuntansi.